Halo semuanya, kembali lagi di channel Theonime. Pada perjalanan Satoshi, Iris, dan Den sebelumnya, mereka bertemu dengan Pokemon naga yang sangat kuat bernama Krimgan yang dimiliki oleh seorang gadis yang bernama Ami. Krimgan juga sempat bertarung dengan Pokabu milik Satoshi, namun dalam pertarungan itu Satoshi berhasil dikalahkan oleh Ami. Dalam perjalanan itu juga Mijumaru mendapatkan musibah di mana kerang ajaib Mijumaru terlempar saat bertarung dan menghilang. Walaupun tanpa kerang ajaibnya, Mijumaru tidak putus asa dan melanjutkan pertarungannya walaupun tanpa kerang ajaib. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan alur cerita Pokemon Beast Wishes Part 15. Untuk melatih kekuatan dan kemampuan bertarung dari Kibago dan Surugo, Satoshi dan Iris kembali melakukan latih tanding. Namun Kibago yang telah berhasil menguasai Dragon Drake-nya berhasil mengalahkan Surugo dengan telak. Pada saat Surugo berhasil dikalahkan oleh Kibago, tiba-tiba muncul angin yang kuat dengan dibarengi munculnya Pokemon terbang yang menyerupai kapas dan mendekati Surugo yang sedang terkapar di tanah itu. Pokemon itu bernama Pokemon Monman, tapi Surugo yang tidak ramah itu memasang muka sangarnya ke Monman yang membuat Monman ketakutan dan mengeluarkan kapas sebagai perlindungan. Den pun dibuat bingung karena biasanya Pokemon Monman itu hidup dengan membuat kelompok yang berisikan beberapa Monman. Tapi Surugo tiba-tiba ribut yang ternyata ada Pokemon Monman yang lainnya mendekati Surugo. Saat Monman pertama melihat Monman yang baru datang itu, ia terlihat menyukainya. Namun saat ia berusaha mendekat, ia malah dicampakkan. Lalu tiba-tiba Pokemon Monman yang baru datang itu melakukan serangan yang Satoshi pun kaget melihatnya. Karena tidak terima, Monman pertama itu juga mencoba melakukan serangan, tapi semua serangan yang dilancarkannya tidak satupun yang mengenai target dan pada akhirnya ia pun dikalahkan. Kemudian Den pun mengobati Monman itu dan mengatakan untuk mencari pasangan ia juga harus bertambah kuat. Untuk itu mereka semua pun bertekad untuk membuat Monman itu menjadi lebih kuat dan mendapatkan cinta dari Monman yang menolaknya tadi. Untuk mengawali latihannya, Monman akan latih tanding melawan Surugo. Monman terlihat antusias dan sangat percaya diri, tapi di saat Surugo bersiap melakukan serangannya, Monman malah ketakutan dan malah bersembunyi di balik batang kayu. Lalu Satoshi kembali mendekati Monman dan memberikan motivasi dan arahan cara bertarung dan menghindari setiap serangan yang dilancarkan musuh dengan cara memperhatikan baik-baik pergerakan musuh. Tapi di saat prakteknya ia malah cuma memperhatikan musuh dan tidak menghindarinya. Walaupun begitu, Satoshi tidak menyerah mengajari Monman dan pada akhirnya sedikit demi sedikit Monman pun berhasil mempelajari cara menghindari serangan yang dilancarkan musuh. Iris dan Den yang melihat kemajuan dari Monman juga ikut gembira, bahkan Kibago juga dibuat semangat melihatnya dan malah ingin bertarung melawan Monman. Seperti biasa, di mana ada Satoshi, Iris, dan Den, di sana juga pasti ada tim Rocket yang akan melakukan rencana jahatnya. Kali ini targetnya adalah Monman yang sedang terbang dengan kelompoknya, dan tak cuma satu kelompok, tim Rocket berencana menangkap yang lebih banyak lagi. Kembali ke Satoshi dan yang lainnya, kali ini Kibago dan Monman bersiap melakukan pertarungan. Kibago melakukan serangan terlebih dahulu, tapi berkat latihannya Monman berhasil menghindari setiap serangan yang dilancarkan Kibago. Namun di saat Monman melakukan serangan yang dilancarkannya meleset sangat jauh dari target. Lalu mereka pun menghentikan pertarungan itu dan mengajari Monman cara menembak dengan benar. Sebelum memulainya, Kibago memberikan contoh terlebih dahulu cara menembakkan jurus dengan baik dan benar. Tapi di saat Monman mencobanya, serangannya masih saja meleset jauh. Dengan begitu, Satoshi kembali turun tangan untuk mengajarinya dan dengan sekali coba, serangannya langsung tepat sasaran. Dengan begitu, kini Den menawarkan diri untuk menjadi lawan selanjutnya dari Monman dengan menggunakan isi Sumai dan Yanapu. Dengan kemampuan yang telah dipelajarinya, Monman berhasil mengalahkan kedua Pokemon Den itu.
Dengan begitu, kini mereka semua bersiap mencari monumen yang sebelumnya itu ke Lembah Pelangi bersama-sama. Setelah perjalanan yang panjang, ketika hari sudah mulai malam, mereka semua sampai di Lembah Pelangi dan di sana mereka bertemu dengan banyak monumen, termasuk monumen yang pernah mereka temui sebelumnya yang kita sebut saja monumen 2, sedangkan monumen yang dilatih Satoshi kita sebut saja monumen 1. Lalu monumen 1 kembali mendekati monumen 2 dan berniat mengungkapkan kembali perasaannya, tapi ketika mereka sudah saling hadap-hadapan, tiba-tiba tim roket melancarkan aksinya dengan sebuah mesin angin dan menangkap semua monumen yang ada di Lembah Pelangi itu. Lalu tim roket kabur dengan membawa semua monumen yang telah berhasil mereka tangkap, tapi Satoshi tak tinggal diam dan berusaha menyerang karung yang digunakan tim roket untuk menangkap monumen dengan Hatobo. Tapi serangan yang dilancarkan Hatobo pun tidak berhasil. Tapi tiba-tiba karung yang digunakan menangkap monumen membesar dan meledak akibat dari kapas yang dikeluarkan semua monumen yang berada di dalam karung besar itu, dan semua monumen itu pun berhasil selamat. Dan kembali lagi monumen 1 berusaha mengutarakan perasaannya, tapi ada monumen lainnya yang ternyata juga suka dengan monumen 2 sehingga pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Tapi berkat latihan dari Satoshi, monumen 1 berhasil mengalahkan saingannya dan monumen 2 pun dibuat klepek-klepek dengan kekuatannya itu dan mereka pun akhirnya berpasangan. Di Lembah Pelangi itu mereka melihat sesuatu yang sangat menakjubkan dan di sana juga Satoshi dan yang lainnya menghantar perjalanan dari monumen itu semua. Di saat mereka semua sedang menikmati tidur yang nyenyak, tiba-tiba ada sesuatu yang terbang di atas mereka dengan cahaya yang sangat terang dan membuat mereka semua terbangun. Mereka pun meyakini bahwa benda yang mereka lihat itu adalah piring terbang. Untuk mencari informasi tentang benda yang mereka lihat sebelumnya, mereka pun pergi sambil istirahat di sebuah kafe yang ada di tempat itu. Saat mendengar nama tempat mereka berada saat ini dan sampai terkejut karena tempat itu menurut informasi sering terlihat penampakan UFO ke pelayan tempat itu, namun pelayan itu mengatakan tidak ada yang aneh-aneh di sana. Tapi seseorang yang ada di samping mereka mengatakan bahwa di sana cuma ada seseorang profesor aneh yang bernama Profesor Imori. Orang itu juga menceritakan bahwa ketika orang di sana mendatangi rumah Profesor Imori, mereka semua mendadak dibuat sakit kepala sesampainya di rumah Profesor Imori. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Satoshi, Iris, dan Den pun pergi ke tempat Profesor Imori. Sebelum sampai di tempat Profesor Imori, mereka harus menyeberangi sebuah jembatan yang terbuat dari kayu. Saat menyeberang, mereka mendapat petanda bahwa Satoshi akan jatuh tepat di depan posisi mereka berada saat ini. Dan benar saja, ketika Satoshi mengecek kayu yang berada di depannya, kayu itu pun sudah lapuk dan hancur ketika Satoshi pukul. Ketika sudah sampai di depan rumah Profesor Imori dan bertemu dengannya, Dan terlihat sangat senang karena Profesor Imori merupakan idolanya semasa ia aktif dalam melakukan penelitian tentang piring terbang. Kemudian di saat mereka semua sedang mengobrol di ruang tamu, tiba-tiba mereka kembali mendapatkan sebuah petanda bahwa sesuatu telah terjadi. Lalu Profesor Imori bergegas lari ke sebuah ruangan penelitiannya dengan diikuti oleh Satoshi dan yang lainnya. Dalam ruangan tersebut terdapat sebuah piring terbang dan di sana juga Profesor Imori berusaha menghentikan sebuah mesin yang hampir meledak. Untungnya berkat bantuan dari Satoshi dan yang lainnya, ledakan dari mesin itu pun dapat dihentikan. Dalam ruangan itu juga mereka bertemu dengan Pokemon yang bernama Ligre yang menyerupai alien. Dan ternyata petanda yang mereka lihat di jembatan dan pada saat berada di ruang tamu merupakan gambaran dari Ligre. Sambil memperbaiki piring terbangnya, Profesor Imori pun menceritakan masa lalunya di mana ia sangat tertarik kepada piring terbang dari kecil setelah ia melihatnya langsung, dan mulai saat itulah ia dengan tekunnya belajar demi mewujudkan cita-citanya membuat piring terbang itu sendiri. Pada suatu malam, di saat ia sedang mencoba piring terbang pertamanya di dalam hutan, ia bertemu dengan Ligre yang sedang pingsan dan membawanya ke rumah untuk dirawat.
Dan mulai saat itulah Ligre tinggal bersama Profesor Imori, dan di tempat itu juga Profesor Imori melanjutkan penelitiannya secara rahasia. Karena itulah Igre selalu membuat semua warga yang mendekati tempat tinggal Profesor Imori dibuat pusing oleh Igre demi melindungi penelitian yang telah dilakukan Profesor Imori. Ketika selesai mengobrol, tiba-tiba ada tamu yang datang yang membuat Profesor Imori kaget karena mereka akan memberikan sebuah mesin canggih yang diberikan secara gratis. Namun di saat mereka mengeluarkan dan mengaktifkan mesin itu, ternyata mesin itu cuma jebakan yang disiapkan untuk menangkap Igre oleh tim Rocket yang sedang menyamar itu. Setelah berhasil menangkap Igre, tim Rocket lalu kabur meninggalkan Satoshi dan yang lainnya yang sedang terperangkap. Untungnya mereka berhasil bebas berkat isi Zuma yang dikeluarkan oleh Den. Untuk mengejar tim Rocket yang kabur itu, mereka menggunakan piring terbang Profesor Imori. Dengan kecepatan penuh, mereka berhasil mengejar tim Rocket. Kemudian Satoshi dan yang lainnya melakukan serangan dan berhasil menyelamatkan Igre. Tapi tim Rocket berhasil melakukan serangan terakhirnya yang membuat piring terbang Profesor Imori mengalami kerusakan dan jatuh. Untungnya sebelum membentur tanah, kini giliran Igre dengan kekuatannya berhasil menyelamatkan mereka semua. Dengan berhasil diselamatkannya Igre, Satoshi, Iris, dan Den pun berpamitan kepada Profesor Imori dan Igre untuk kembali melanjutkan petualangannya ke kota Raimon.